Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Semuanya sehat? Alhamdulillah. Anak-anak, kemarin pada pertemuan pertama, kita telah mempelajari tentang pengertian sifat Allah dan nama sifat-sifat Allah. Pada kesempatan kali ini, kita nanti akan mempelajari tentang dalil kebenaran sifat-sifat Allah dan ciri-ciri orang yang beriman terhadap sifat-sifat Allah. Peta materi pembelajaran. Anak-anak hebat, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang bukti atau dalil kebenaran sifat-sifat Allah dan ciri-ciri orang yang beriman terhadap sifat-sifat Allah. Sekarang kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu bukti atau dalil kebenaran sifat-sifat Allah. 1. Sifat wajib Allah berupa wujud, artinya ada. Mustahilnya adalah adam, artinya tidak ada. Dalil aklinya adalah adanya Allah dapat dibuktikan dengan adanya alam dan seisinya ini. Semua barang yang ada di lingkungan kita pasti ada yang membuat. Adanya meja, ada yang membuat, yaitu tukang. Adanya baju atau pakaian karena dibuat oleh penjahit. Dan alam ini pasti ada yang membuat dan tidak mungkin ada dengan sendirinya. Kemudian dalil naklinya. Berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 2. Yang berbunyi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Artinya, Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. 2. Sifat wajib Allah qidam, artinya terdahulu. Mustahilnya hudud, artinya baru atau ada permulaannya. Dalil aklinya, akal sehat mengatakan bahwa tukang kayu lebih dahulu ada dari meja yang dibuatnya. Begitu juga, Allah adalah pencipta alam semesta. Dia lebih dahulu ada sebelum alam ini ada. Kemudian dalil naklinya, firman Allah dalam surat Al-Hadid ayat 3. Yang berbunyi, Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin, wa huwa bikulli syai'in alim. Artinya, dialah yang awal dan yang akhir, yang lahir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Yang ketiga, sifat wajib Allah baqo, artinya kekal. Mustahil Allah bersifat fana atau rusak. Dalil aklinya, semua makhluk ciptaan Allah akan rusak, sedangkan Dia sebagai pencipta tidak akan rusak. Allah akan kekal selamanya dan Dia tidak akan pernah mati. Kemudian dalil aklinya terdapat dalam Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 26 sampai 27 yang berbunyi, Luman 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Artinya, semua yang ada di bumi akan binasa dan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Yang keempat, mukhalafatul lil hawadisi. Artinya berbeda dengan semua makhluk. Mustahilnya mumatsalatul lil hawadisi, yang berarti menyerupai dengan makhluk. Dalil akilinya, Allah SWT memiliki sifat yang sempurna dan istimewa. Sifat Allah SWT berbeda dengan sifat makhluknya. Dalil akilinya, Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 11 yang berbunyi, Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Artinya, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang maha mendengar dan melihat. Yang nomor 5, qiyamuhu binafsihi, artinya berdiri sendiri. Sifat mustahilnya, ihtiyaju bi ghairi, artinya membutuhkan sesuatu yang lain. Dalil aklinya, Allah
sebagai pencipta alam adalah Maha Kuasa. Dia tidak memerlukan bantuan dari kekuatan lain karena mempunyai kekuatan yang ada pada dirinya. Kemudian dalil naklinya, firman Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 6. Man jahada fa innama yujahidu li nafsi. Innallaha laghaniyyun 'anil 'alamin. Artinya, dan barang siapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Yang keenam, sifat wajib Allah berupa wahdaniyah, artinya esa. Mustahilnya ta'adud, artinya berbilang. Dalil aklinya, manusia dituntut untuk meyakini bahwa wujud Allah Maha Esa atau satu. Sekiranya ada di langit dan di bumi Tuhan-Tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu telah rusak dan binasa. Dalil naklinya sesuai dengan firman Allah yang berbunyi, Qul huwallahu ahad. Artinya, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Nomor 7. Sifat wajib Allah qudrat, artinya kuasa. Mustahilnya ajizun, artinya lemah. Dalil aklinya, manusia dapat berkuasa, tetapi kekuasaannya sangat terbatas. Manusia tidak akan dapat mempertahankan dirinya untuk tetap hidup. Kuasa Allah Subhanahu wa taala di atas segala-galanya. Kemudian dalil naklinya, Allah berfirman, Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Nomor 8. Sifat wajib Allah iradah, artinya berkehendak. Mustahilnya karohah, artinya terpaksa. Dalil aklinya, manusia mempunyai kehendak, tetapi banyak yang tidak terlaksana. Kehendak Allah Subhanahu wa taala pasti terlaksana karena Dia Maha Kuasa. Kemudian dalil naklinya firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqulahu kun fayakun. Sesungguhnya perintahnya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka terjadilah ia. 9. Sifat wajib Allah ilmun, artinya mengetahui. Sifat mustahilnya jahlun, artinya bodoh. Dalil aklinya, akal sehat pasti mengakui bahwa orang yang membuat sesuatu pasti mengetahui sesuatu yang akan dibuat. Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta alam ini dan Dia mengetahui semua ciptaannya. Kemudian dalil naklinya firman Allah yang berbunyi, Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Sifat wajib selanjutnya adalah hayat, artinya hidup. Mustahilnya mautun, artinya mati. Dalil aklinya, seluruh kehidupan makhluk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yang mengatur semua kehidupan makhluk hidup. Allah tidak akan mati dan Dia kekal selamanya. Dalil naklinya sesuai dengan firman Allah yang berbunyi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Sifat wajib Allah yang ke-11 sama, artinya mendengar. Mustahilnya sumun, artinya tuli. Dalil aklinya, tidak ada suatu yang tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun jumlah suara manusia ratusan juta, semua akan didengar oleh Allah. Dalil naklinya, sesuai dengan firman Allah yang berbunyi, Innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sifat wajib Allah selanjutnya, basar, artinya melihat. Mustahilnya umyun, artinya buta. Dalil aklinya, Allah melihat segala sesuatu, baik yang besar maupun yang kecil, bahkan yang tersembunyi, tanpa bantuan alat untuk melihat. Penglihatan Allah tidak ada batasnya.
Teknologi manusia yang paling canggih pun tidak mungkin dapat mengimbangi penglihatan Allah. Dalil naklinya sesuai dengan firman Allah yang berbunyi, Innahu was-sami'ul basir. Sesungguhnya, dia adalah maha mendengar lagi maha melihat. Sifat Allah yang selanjutnya adalah kalam, artinya berfirman. Mustahilnya, bukmun artinya bisu. Hal ini sesuai dengan dalil akli yang berbunyi, kalam berarti Allah berbicara melalui firman-Nya yang berupa wahyu. Kemudian dalil naklinya, Allah firman dalam Al-Quran yang berbunyi, wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung. Kemudian sifat selanjutnya, qadiran artinya yang maha kuasa. Artinya ajizan artinya yang lemah. Selanjutnya, muridan artinya yang maha berkehendak. Mustahilnya, mukruhan artinya yang terpaksa. Kemudian aliman artinya yang maha mengetahui. Mustahilnya jahilan artinya yang bodoh. Sifat wajib Allah yang nomor 17, hayyan artinya yang maha hidup. Mustahilnya mayitan artinya yang mati. 18, sami'an artinya yang maha mendengar. Mustahilnya asomu artinya yang tuli. 19, basiran artinya yang maha melihat. Mustahilnya a'ma artinya yang buta. Dan sifat wajib Allah yang terakhir, mutakaliman artinya yang maha berfirman. Mustahilnya abkam artinya yang bisu. Sekarang yang D, bukti kebenaran atau dalil sifat jaiz bagi Allah. A. Kebebasan untuk mencipta atau tidak mencipta sesuatu. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berbunyi, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Ma kana lahumul khiyarah. Subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Artinya, dan Tuhanmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilihnya. Sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan dengan Dia. Anak-anak hebat, sekarang yang B. Kebebasan untuk mengatur semua makhluk sesuai yang Dia kehendaki. Maksudnya adalah, kebebasan Allah dalam mengatur semua makhluk telah ditegaskan dalam firman-Nya, yang sekaligus merupakan tuntunan doa bagi kita. Firman Allah tersebut, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Artinya, katakanlah, wahai Tuhanku yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Anak-anak hebat, sekarang yang E. Ciri-ciri orang yang beriman terhadap sifat-sifat Allah. Ciri-ciri orang yang beriman terhadap sifat-sifat Allah yaitu 1. Percaya dan yakin akan adanya Allah serta menjauhkan diri dari paham-paham yang anti Tuhan atau meniadakan Tuhan. 2. Mempercayai bahwa Allah Maha Pencipta alam dan segala isinya adalah Maha Azali. Maksudnya yaitu sudah ada sebelum adanya sesuatu apapun selain diri Dia sendiri. 3. Meyakini bahwa segala sesuatu yang bernama makhluk pasti binasa, rusak, mati dan musnah, kecuali zat Allah yang kekal tidak mengalami perubahan. 4. Percaya bahwa Allah SWT sebagai Maha Pencipta pasti berbeda dengan semua makhluk yang diciptakannya. 5. Senantiasa hidup bergantung pada kekuasaan dan kehendak Allah SWT. Dan ciri yang terakhir, tidak berbuat kemusyrikan, yaitu menyekutukan Allah dengan Tuhan yang lain. Anak-anak hebat,
Kiranya pelajaran kita pada pagi hari ini cukup sekian. Namun, sebelum kita akhiri, ada soal evaluasi yang harus kalian kerjakan. Tugas individu. Silahkan kalian ambil Al-Quran dan terjemahnya, kemudian buka dan cari surat Al-Mujadalah ayat 7. Kemudian, tulislah lengkap dengan terjemahnya dalam bahasa Indonesia. Demikian anak-anak, materi kita pada pagi hari ini. Jangan lupa tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan tetap rajin beribadah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.